Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dengan izinnya kita dipertemukan untuk membahas Asmaul Husna. Kali ini akan kita bahas Allah Al-Khaliq. Allah Sang Maha Pencipta. Allah yang Maha Pencipta. Tersebut di dalam surah Al-Hasyr yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna. Dia adalah Allah yang Maha Mencipta. Maha mencipta dari ketiadaan yang kemudian memberikan rupa. Jadi sesungguhnya Al-Khaliq ini ada yang kait mengait dengan Al-Bari' dan Al-Musawwir. Kait pengaitnya adalah dalam soal penciptaan. Di dalam penciptaan itu Al-Khaliq digambarkan sebagai pencipta yang memberikan ukuran-ukuran tertentu secara cermat kepada ciptaannya. Al-Bari' adalah yang menciptakannya. Al-Bari' kadang-kadang ditafsirkan Al-Khaliq juga, tapi Al-Khaliq min la syai'ah, yang menciptakan dari tiada sesuatu apapun. Kemudian Al-Musawwir yang terakhir adalah yang memberi rupa atau bentuk. Lahul asma'ul husna. Allah yang demikian itu memiliki nama-nama yang indah. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Wa huwal azizul hakim. Dia itu maha perkasa lagi maha bijaksana. Di dalam tafsir Al-Muyassar misalnya, ditafsirkan Al-Khaliq adalah huwallahu subhanahu wa ta'ala al-khaliq al-muqaddaru lil khalq. Al-Khaliq itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang maha pencipta, yang menentukan ukuran-ukuran tertentu secara cermat pada makhluknya. Sementara Al-Jalalain, tafsir Al-Jalalain menafsirkan Al-Munsyi'u minal adam, yang menciptakan dari ketiadaan. Sementara Al-Wasid menafsirkan
al-khaliq likulli syai'in, yang menciptakan segala sesuatu, al-mujidu lihadzal kaun, yang mewujudkan ciptaannya itu di alam raya ini, ala muqtada hikmatih, sesuai dengan hikmahnya. Ringkasnya, bahwa Allah Al-Khaliq adalah Dia yang menciptakan makhluknya dengan ukuran yang sesuai dengan hikmahnya. Barangkali seperti itu dapat kita ringkaskan. An-Nabi Lusi agak panjang merumuskan Al-Khaliq ini yang diringkaskan ke dalam 4 marhalah, 4 tahap. Marhalah yang pertama adalah ilmullah as-sabiq. Allah mencipta itu sebelum penciptaan itu dilakukan, Allah sangat tahu persis ciptaannya itu nanti seperti apa, untuk apa, dan seterusnya. Kemudian al-marhalatus tsaniyah, singkatnya marhalatul kitabah. Ciptaannya itu dirancang dan ditulis di dalam Lauh Mahfuz. Itu marhalah yang kedua. Dan marhalah yang ketiga adalah al-qadar. Allah berkuasa menciptakan itu, memiliki kapasitas untuk menciptakan itu sebagai martabatun tuqabilu martabatal masyiah, yaitu menciptakan sesuai dengan kehendaknya. Dan yang keempat adalah marhalatu khalqil asya' ala khasa'isiha. Allah menciptakan segala sesuatu, masing-masing punya kekhususannya. Oleh karena itulah biasanya di dalam Al-Quran dirumuskan, laisu sawa, kalian gak ada yang sama. Semuanya memiliki kekhususan-kekhususan. Dari situ maka Al-Ghazali menyatakan, Allah Al-Khaliq adalah Dia yang mewujudkan sesuai ukurannya yang telah ditetapkan sebelumnya sesuai dengan pengetahuannya. Allah menciptakan segala sesuatu secara sempurna dan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana, misalnya itu, fi ahsani taqwim. Lalu bagaimana meneladaninya? An-Nabi Lusi menyatakan, innaman arafal khaliq, sesungguhnya orang yang mengenal al-khaliq, fa innahu yatawajjahu ilaihi wahdah bil ibadah. Dia mesti beribadah mengarah kepada Allah saja, Allah yang Maha Esa, tidak pada yang lain. Kemudian dari situ maka Prof. Quraisy juga merumuskan satu, untuk meneladaninya itu kita mesti menciptakan terus sesuatu yang baru. Selesai sesuatu yang satu, ciptakan lagi yang baru. Fa'idha faraghta fangsob. Kalau sudah selesai, lalu beranjak ke penciptaan berikutnya. Yang kesemuanya itu adalah supaya kita bermanfaat bagi kesejahteraan orang banyak. Khairun nas anfa'uhum nas. Maaf, anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satu di antaranya adalah melalui ciptaan. Ciptaan yang terus berinovasi dari setiap saat. Kemudian ada idhah yang poinnya sangat sedikit tapi sangat mendalam, yaitu Allah Al-Khaliq memberikan aksentuasi betapa hebat dan besarnya
ciptaan Allah. Poin yang pertama. Poin yang kedua adalah kehebatan dan kebesaran manusia adalah sebesar-besar manfaat dia, manfaat ciptaan yang dia lakukan untuk sesama makhluk, bahkan tidak hanya untuk manusia. Itulah inti dari meneladani Allah Al-Khaliq yang kita dituntut untuk selalu berinovasi setiap saat. Inovasi yang bertujuan untuk lebih memberi manfaat kepada orang banyak dan makhluk Allah yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.